Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Arif dengan nomor induk mahasiswa 23051460301 dengan jurusan Psikologi Fakultas Psikologi Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu sih tes BDI atau yang sering kita sebut sebagai Back Depression Inventory. Nah, di sini Aaron T. Beck adalah seorang psikiater dan psikoterapis asal Amerika Serikat yang dikenal luas sebagai Bapak Kognitif Terapi. Aaron mengembangkan kognitif terapi yang kemudian berkembang lebih luas menjadi Cognitive Behavioral Therapy atau disebut dengan CBT, salah satu pendekatan psikoterapi paling berpengaruh hingga saat ini. Pada tahun 1961, Beck mengembangkan Back Depression Inventory atau sering kita singkat sebagai BDI, yaitu instrumen psikologis yang dirancang untuk mengukur tingkat keparahan depresi pada individu. Nah, BDI kemudian menjadi salah satu alat ukur depresi yang paling banyak digunakan di seluruh dunia karena validitas dan reliabilitas yang sangat tinggi. Selain itu, Beck juga mendirikan Beck Institute for Cognitive Behavioristic Therapy, sebuah pusat pelatihan dan penelitian yang berfokus pada pengembangan aplikasi serta penyebaran terapi psikokognitif dan terapi psikologis kognitif. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu BDI test? BDI test atau Back Depression Inventory adalah alat ukur psikologis yang dikembangkan oleh Aaron T. Beck pada tahun 1961. Tes ini digunakan untuk menilai tingkat keparahan depresi pada individu. Hingga kini, BDI menjadi salah satu instrumen paling populer dan banyak digunakan dalam penelitian maupun praktik klinis karena memiliki reliabilitas dan validitas yang baik. Tujuan dari BDI yaitu adalah untuk melihat seberapa parah gejala depresi yang dialami seseorang. Alat ini tidak hanya membantu psikolog atau psikiater dalam menegakkan diagnosis, tetapi juga bermanfaat untuk memantau perubahan kondisi pasien dari waktu ke waktu. Selain itu juga, BDI sering digunakan dalam penelitian psikologi untuk memahami depresi secara lebih mendalam. Tujuan dari BDI sendiri adalah yang pertama, untuk menilai tingkat keparahan depresi pada individu secara kuantitatif. Kedua, BDI mendeteksi gejala depresi yang mencakup berbagai aspek antara lain seperti kognitif, afektif, dan somatik. Ketiga, membantu mendiagnosis klinis. Keempat, membantu perubahan kondisi. Kelima, penelitian psikologis. Nah, selanjutnya kita masuk pada manfaat BDI. Nah, kita masuk manfaat pada BDI. Nah, manfaat BDI adalah yang pertama, menilai tingkat depresi, yang dimana memberikan gambaran kuantitatif mengenai derajat depresi seseorang, seperti minimal, ringan, sedang, dan berat. Kedua, pemantauan perubahan gejala, yang dimana itu memudahkan psikolog atau peneliti untuk melihat perubahan kondisi depresi dari waktu ke waktu, misalnya sebelum dan sesudah intervensi. Ketiga, membantu perencanaan intervensi. Hasil BDI dapat digunakan sebagai dasar untuk merancang terapi atau konseling psikologis sesuai tingkat keparahan gejala. Selanjutnya, BDI itu memiliki karakteristik yang dimana yang pertama, fokus mengukur depresi, yaitu seperti aspek kognitif, afektif, dan somatik. Yang kedua, kategori hasilnya jelas. Ada yang namanya minimal, ringan, sedang, dan berat. Nah, untuk mengkategorikannya, di sini 0 sampai 13 itu dikategorikan sebagai depresi minimal. 14 sampai 19 dikategorikan sebagai depresi ringan. 20 sampai 28 dikategorikan sebagai depresi sedang. 29 sampai 63 dikategorikan sebagai depresi berat. Hasil tes dikategorikan menjadi minimal, ringan, sedang, dan berat sehingga memudahkan interpretasi tingkat depresi. Terus yang ketiga berisi 21 item pertanyaan dengan pilihan jawaban bertingkat 0 sampai 3. Masing-masing dengan pilihan jawaban bertingkat dari 0 sampai 3 yang memungkinkan responden untuk menilai intensitas gejala mereka. Yang terakhir skor total 0 sampai 63. Semakin tinggi skornya, semakin berat depresinya. Di mana semakin tinggi skor itu semakin berat depresi yang dialami oleh individu. Selanjutnya, bagaimana sih kita memberikan instruksi dalam melaksanakan tes BDI? Nah, di sini saya akan memberikan instruksi kepada teman-teman. Tes ini bernama Back Depression Inventory atau BDI yang digunakan untuk menilai tingkat depresi saat ini. Tidak ada jawaban benar ataupun salah. Jadi, jawablah jujur sesuai perasaan Anda. Tes terdiri dari 21 pertanyaan, masing-masing dengan 4 pilihan jawaban, 0 sampai 3.
Pilih jawaban yang paling sesuai dengan kondisi Anda selama 2 minggu terakhir ini. Jawablah sesuai pernyataan secara lengkap. Tes ini biasanya memakan waktu sekitar 10-15 menit. Setelah selesai, skor Anda akan dihitung untuk menunjukkan tingkat keparahan depresi, minimal, ringan, sedang, atau berat. Jika merasa kesulitan atau muncul pertanyaan selama tes, Anda bisa menanyakan kepada saya. Mari kita mulai tesnya sekarang. Nah, di sini juga BDI memiliki waktu penyediaannya, yang dimana waktu mengisi responden biasanya membutuhkan sekitar 5-10 menit untuk menjawab semua item pertanyaan. Waktu bisa sedikit lebih lama jika responden membaca perlahan atau merenungkan jawabannya. Durasi administrasi lengkap jika termasuk instruksi, klarifikasi, dan penyelesaian pengisian. Total waktu biasanya sekitar 10-15 menit. Nah, proses yang termasuk dalam durasi administrasi adalah yang pertama, memberikan instruksi awal kepada responden. Yang kedua, menjawab pertanyaan atau klarifikasi selama pengisian. Yang ketiga, menyelesaikan pengisian lembar jawaban atau formulir digital. Nah, perlu diperhatikan nih, tes ini tidak membutuhkan waktu lama sehingga cocok digunakan dalam penelitian maupun praktik klinis. Di sini, kita harus memastikan suasana tenang dan nyaman agar responden dapat fokus menjadi jawab dengan jujur. Selanjutnya, slide ini menjelaskan bagaimana cara menskori hasil tes BDI. Yang pertama, siapkan lembar jawaban BDI yang sudah diisi oleh responden. Kedua, periksa setiap item yang terdiri dari 21 item. Ketiga, lihat pilihan jawaban yang dipilih oleh responden untuk setiap item. Pilihan 0, tidak ada gejala atau paling ringan. Pilihan 1, gejala ringan. Pilihan kedua, gejala sedang. Pilihan ketiga, gejala berat. Keempat, catat skor untuk setiap item sesuai pilihan yang dipilih. Kelima, jumlahkan semua skor dari 21 item atau berupa skor total. Keenam, interpretasikan skor total berdasarkan kategori depresi. Selanjutnya, BD ini ada kelebihan dan kekurangannya nih. Yang dimana kelebihannya yang pertama itu praktis dan cepat. Tes ini mudah digunakan dan biasanya dapat diselesaikan dalam waktu singkat, sehingga cocok untuk berbagai situasi baik klinis maupun penelitian. Yang kedua, kuantitatif. Hasil tes berupa skor numerik sehingga memungkinkan pengukuran depresi secara objektif dan memudahkan perbandingan antar individu atau antar waktu. Ketiga, valid dan reliable. BDI telah melalui berbagai penelitian dan terbukti mengukur depresi secara akurat dan konsisten, sehingga hasilnya dapat dipercaya. Keempat, mencakup berbagai aspek depresi. Tes ini menilai kognitif, afektif, dan somatik, sehingga memberikan gambaran depresi yang menyeluruh. Kelima, fleksibel digunakan. Bisa dipakai dalam bentuk penelitian psikologi maupun praktik klinis, sehingga sangat berguna bagi psikolog, psikiater, atau peneliti. Nah, tadi kan kelebihan nih. BDI juga memiliki kekurangannya, yang dimana self-report. Artinya, hasil tes bergantung pada jawaban responden, sehingga bisa dipengaruhi oleh kejujuran atau persepsi pribadi. Terus, kedua, tidak dapat dijadikan diagnosis tunggal. BDI hanya alat screening, tidak bisa menggantikan evaluasi klinis penuh oleh profesional kesehatan mental. Ketiga, terbatas pada gejala 2 minggu terakhir. Nah, di sini paling penting nih, tes ini hanya menilai kondisi saat ini, sehingga tidak mencerminkan riwayat depresi jangka panjang. Dan keempat, keterbatasan budaya dan usia. Tidak selalu cocok untuk semua kelompok, budaya, atau rentan waktu, karena respon terhadap pertanyaan bisa berbeda-beda. Kita masuk ke slide kesimpulan nih. Beck Depression Inventory atau BDI adalah alat ukur psikolog yang dikembangkan oleh Aaron T. Beck untuk menilai tingkat keparahan depresi. Tes ini terdiri dari 21 item yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan somatik. Dengan skor total 0-63, hasilnya dikategorikan menjadi minimal, ringan, sedang, dan berat, yang berguna untuk pemantauan gejala dan perencanaan intervensi. BDI praktis, cepat, dan valid, namun karena bersifat self-report, hasilnya perlu dikombinasikan dengan wawancara klinis dan penilaian profesional. Nah, sekian presentasi dari saya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.